Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan estimasi dengan menggunakan estimasi Garch dengan menggunakan eViews ya. Di sini saya sudah memiliki satu data return dari Wika ya dari 2014 sampai 2019 ya. Jadi ini sudah dalam bentuk return. Kalau kita lihat grafiknya tadi sudah stasioner ya, sudah dalam bentuk return. Nah, saya langsung saja, misalkan saya ingin membuat estimasi Garch, di mana model mean equation-nya atau mean prosesnya saya beri spesifikasi AR1. Ya, saya coba cek dulu hasilnya bagaimana ya. Signifikan ya, AR1 sama dengan 0,06, ini signifikan. Nah, kemudian dari persamaan AR1 ini, gimana cara kita melakukan tes apakah ada heteroscedasticity pada varians dari model AR1 ini. Nah, tinggal kita klik menu view di sisi kiri ini. Nah, sekarang kita cek, kita bisa menggunakan correlogram, kita bisa lihat residual diagnostiknya, tapi di correlogram square residuals. Kemarin waktu kita belajar ARMA, yang kita gunakan adalah correlogram Q statistik, tapi sekarang yang kita gunakan adalah correlogram square residuals. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kemungkinan besar ada arch effect ya, mungkin di leg 1 atau di leg 2 nih. Ini signifikan, kemudian ini korelogramnya itu keluar batas. Oke. Nah, sekarang kita lakukan residual diagnostic dengan menggunakan heteroscedasticity test. Nah, di sini kita pilih yang arch. Nah, kita masukkan number of leg-nya berapa, misalkan kita masukkan 1 dulu. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa ada heteroscedasticity atau ada arch effect di leg 1. Sekarang kita coba masukkan number of leg-nya adalah 2. Nah, arch 2. Oke, nah di sini juga masih signifikan, berarti sampai leg 2 masih ada arch effect. Nah, sekarang coba kita loncat ke arch 10 misalkan ya. Ya, masih signifikan. Jadi nanti kita punya kemungkinan kita menggunakan model Garch. Oke, di sini untuk masuk ke model arch tinggal kita masukkan estimate. Nah, ini metodenya kita rubah dari least square menjadi model arch. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Di sini pilihan modelnya Garch atau Tarch. Nah, kalau kita ingin menggunakan model arch saja tanpa masuk ke model Garch, ya silakan Garch-nya di set angka 0. Sementara model bagian arch-nya ini 1 tuh berarti arch 1, 2 berarti arch 2 dan seterusnya. Jadi kalau saya mau masukkan arch 2 ya, nah nanti kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, jadi residual kuadrat T-1-nya 0,15 signifikan, residual kuadrat T-2-nya sama dengan 0,05 juga signifikan. Ya, sekarang kalau kita masukin leg 10 masih signifikan enggak? Karena tadi di arch effect kan kita sampai leg 10 masih signifikan. Nah, di sini dikatakan bahwa arch order greater than 9 is invalid. Ya, jadi eViews membatasi 9. Coba aja kita kasih angka 9. Ya, seperti ini bentuknya. Tapi tadi di tes itu signifikan-signifikan semua ya, tapi begitu di estimasi itu tidak. Beberapa tidak signifikan ya, hanya yang T-1 kuadrat lah yang signifikan. Sekarang kalau saya ingin masuk ke Garch gimana? Nah, ini kita masukkan 1, arch-nya, Garch-nya juga 1. Hasilnya adalah, nah seperti ini. Ya, dua-duanya signifikan, ya 15, 0,59, 0,15 ditambah 0,59 kira-kira berapa ya? Sekitar 0,75 atau 0,76. Jadi alfa plus ini alfa, yang ini beta. Ya, alfa plus betanya kurang dari 1. Ya, berarti signifikan ya. Berarti stasioner. Ya, karena kurang dari 1. Nah, dua-duanya signifikan ya. Berarti apa? Berarti model Garch ini memang bisa menangkap
heteroskedasticity fenomena atau karakteristik yang ada pada residual dari model AR1 return Wika ini. Ya. Nah, dari model GARCH 11 ini kita bisa lihat, nah kita bisa proyeksikan ya GARCH grafnya seperti apa. Nah, kita bisa tampilkan conditional standard deviasi atau conditional variance. Nah, inilah hasil perhitungan estimasi model GARCH. Jadi yang di sini adalah variance, ya. Beda dengan data grafik return tadi yang ada positif ada negatif. Karena ini variance semuanya adalah positif. Nah, untuk return Wika ini ya variance tertinggi itu ada di tahun 2014 ya. Sekitar 0,00339. Nah, kita nggak tahu nih ada apa nih di periode 2014 sehingga si return Wika itu volatility-nya tinggi sekali di periode 2014. 2019 juga sempat tinggi lagi di sekitar periode berapa nih ya? Maret 2000 Maret atau September 2019 ya. Jadi di sini adalah grafik atau hasil perhitungan volatility atau variance dengan model GARCH 11 ya. Kalau sudah ini bisa kita beri nama dan kemudian kita simpan. Oke, demikian cara untuk melakukan estimasi model GARCH dengan menggunakan IFUS, cukup mudah ya. Silakan coba dipraktekkan pada sahamnya masing-masing.